Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar akan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-13. Kitab Kejadian pasal yang ke-13. Firman Tuhan demikian. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abraham, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Suar. Sampai di sini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berkumpul saat-saat seperti ini, kita belum mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Kita belum mendapatkan apa perlunya bersekutu, apa perlunya mendengarkan firman Tuhan, apa perlunya menanamkan semua itu di dalam hati. Tetapi ada saatnya nanti di mana saudara akan memetik buahnya apa yang engkau akan lakukan dan sudah lakukan. Karena kesukaran demi kesukaran akan dihadapi. Dan orang yang berharap kepada Tuhan. Yang berpegang akan firman-Nya. Itu yang diselamatkan. Memang kita sementara ada kesempatan sekarang ini. Kita belum menikmati dan merasakan betul-betul manfaatnya firman Tuhan. Tapi akan tiba masanya. Orang yang memegang firman Tuhan dan yang mempunyai dan menyimpan dalam hatinya, dia yang akan memetik buahnya dan menikmatinya. Kalau Abraham, pada waktu dia diperintah oleh Tuhan pergi ke tanah Kanaan, saudara perhatikan bahwa Abraham orang yang sangat kaya raya. Saya yakin kalau saudara menjadi orang yang sangat kaya raya, lalu Tuhan berkata, tinggalkan kotamu dan kau mengembara ikut aku. Kira-kira saudara mau enggak? Tidak ada yang mau. Enak-enak nongkrong, tinggal apa itu semua sedia kok. Malah suruh pergi. Untuk rombongan pergi bawa semua harta bendanya. Repot-repot. Dan pergi ke satu tempat yang Tuhan belum tentukan lagi. Memang saudara, hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan itu terus terang tidak gampang. Karena apa? Karena hidup dengan iman percaya itu harus melakukan
dan benar-benar menengadah kepada Dia. Mengapa Bapak Abraham ini disebut Bapak orang beriman? Saudara dan saya harus belajar dari dia. Dan setelah saya alami sendiri, saudara, baru saya tahu. Setiap Alkitab harus saudara alami. Setiap pengalaman anak-anak Tuhan, saudara harus alami. Kalau tidak, saudara rugi. Ini disediakan untuk saudara dan saya. Tetapi kalau engkau tidak mau, Tuhan tidak paksakan. Tapi pada waktunya engkau mengalami kesulitan, engkau akan tahu bahwa semuanya sudah ada di dalam Alkitab. Apa saja Alkitab ini luar biasa. Dari mulai engkau dikandung sampai nanti mati ada. Komplit. Engkau mau masuk mana ada. Saya mempunyai seorang saudara. Bukan saudara dari saya, tapi saudara dari istri saya. Dia orang yang kaya, bisnismen yang berhasil. Ya kaya raya, dan tidak pernah mau mengenal Tuhan. Kalau diinjili bilang apa? Kalau orang yang ke gereja itu, orang yang kumpulannya orang frustrasi. Kalau orang yang tidak frustrasi, tidak ke gereja. Dan itu dari tahun ke tahun tidak mau mengenal Tuhan. Pada satu saat, saudaranya meninggal. Saya datang. Nah, istri saya itu selalu gini. Injili dong. Injili, kamu kan penginjil. Kok mau tidak nginjili saudaramu sendiri tapi orang lain diinjili. Saya bilang. Orang bertobat bukan karena yusak. Tetapi karena anugerah Allah. Saya orangnya tidak peduli. Saya bilang. Yang masuk neraka ya kamu kok pusing amat. Saya orangnya keras. Tapi pada saat saya duduk di sebelah dia. Tuhan tuh ngomong sama saya gini. Yusa, saatnya. Saya pikir, saat apa? Dia bertobat. Wah. Loh, terus saya ngomong gini. Nah, aku ngomong apa? Nginjil itu apa? Saudara tahu penginjil tapi tidak bisa nginjil. Sebab apa? Sebab saya itu tidak bisa kalau suruh ngomong perkara sembarang terus tidak bisa saya. Aku ngomong apa? Saudara tahu, Injil itu tidak hanya terus langsung ngomong Yesus. Tidak. Injil itu adalah apa? Dengar-dengaran apa yang Allah katakan dalam Injil. Jadi pada waktu itu saya tanya, ngomongnya apa Tuhan? Tanya ono, sing di dalam peti itu siapa? Lu lucu enggak? Oh, semua orang ya tahu kalau yang di peti itu siapa, namanya kan tahu toh. Kalau saudara pergi mesong itu tahu enggak yang di peti itu siapa? Loh, saya disuruh tanya gitu ya bingung toh saya. Tuhan, kok tanyaannya kok lucu sih? Kok kayak orang bloon. Tapi saya tuh nurut. Saya senggol. Kok, kenapa? Apa? Hah? Yang di peti itu siapa? Lah dia ya. Hah? Dia bilang sama, hah? Apa? Pikirnya itu saya tuh tanyanya itu salah. Saya bilang, yang di peti itu siapa? Loh ya yang peti yang mati. Namanya ini. Nah, terus, Tuhan ngomong lagi. Lah saya udah ngerti lah mau tanya apa. Terus saya bilang, kamu sudah mikir. Orang itu mati itu kemana? Lalu, diam dia. Sekali waktu kamu di dalam peti tidak? Terus dia bilang, ya, logis, mesti mati toh. Aku sekali waktu masuk peti. Ya. Kemana? Udah. Terus saya mau ngomong lagi, Tuhan ngomong apa lagi? Cukup. Saudara tahu, habis itu ya sudah. Saya udah ngomong apa-apa lagi, saya ngobrol yang lain-lain. Jam 5:30 pagi-pagi saya ditelepon. Ring terus. Telepon saya bilang, siapa? Gara-gara kamu ya. Apa? Saya bilang. Semalam suntuk saya tidak bisa tidur. Kenapa? Aku bakal masuk peti kemana? Aku bakal mati kemana? Dia bilang, semalam suntuk tidak tidur. Sekarang kamu harus datang pagi-pagi. Saya bilang, ngapain? Kasih tahu apa?
habis mati mana? Lah saya bilang, oh maksudmu itu. Baik, langsung saya mandi, saya ambil Alkitab. Karena dia memang pintar Inggris, guru Inggris. Terus kemudian Anda kan pintar bahasa Inggris. Semua dari mulai lahir, di dalam kandungan pun, sampai mati, sampai kemana, ada di dalam buku ini. Saya tidak cerita apa-apa. Hah? Segini ini? Ya. Bacanya dari mana? Dari depan sampai akhir. Saudara tahu, dia langsung terima itu. Dia baca. Dia bilang apa? Ini kitab istimewa ya. Loh, Anda barusan tahu loh. Belum pernah aku tahu kalau kitab ada luar biasa kayak begini. Kemudian dia naik skuter. Ini orang kaya raya tapi suka naik skuter. Tabrakan. Jatuh, kakinya retak. Wah, dia bilang, aku masuk rumah sakit. Saudara tahu, saya datang, saya bilang, puji Tuhan. Kakiku retak loh, kok kamu puji Tuhan? Kurang ajar kayak nih. Tuhan punya rencana engkau suruh istirahat di rumah sakit. Ngabisin Alkitab. Tuhan dia bilang, oh iya ya. Ya, Tuhan tuh baik ya. Dia bilang. Dan Alkitab selama di rumah sakit habis disikat dia. Dan dia berkata, aku baru mengenal ada Alkitab yang demikian luar biasa. Langsung dia bertobat menjadi anak Tuhan. Dan seluruh keluarganya bertobat. Allah kalau sudah waktunya bekerja, saudara, engkau tidak tahu kapan hal itu terjadi. Dan dia pada waktu bertobat, dia mengatakan, aku sekarang punya pegangan. Kalau aku pergi orang mati, kata-katamu itu ingat, aku bakal masuk. Tapi bakal bangkit, masuk ke dalam kerajaan surga. Aku tidak pernah takut lagi sekarang. Tidur enak, dia bilang. Karena apa? Karena sudah tahu apa yang akan terjadi dengan diriku. Tetapi kerap kali orang Kristen itu apa? Munafik. Sudah dia bertobat, lalu dia mengambil pegawainya sekarang. Kalau orang pegawainya keluar, diambil pegawai apa? Kristen. Supaya apa? Supaya menolong orang Kristen. Tak taunya sudah dia bertobat sungguh-sungguh, pegawainya nyikati duit dia. Korupsi orang Kristen nih. Sampai dia orang Kristen kok nakal ya. Lalu saya bilang, jangan lihat manusiawinya, tapi lihat Yesus. Dia tetap teguh menjadi anak Tuhan yang baik. Dan dia tidak tergantung daripada hartanya. Ini saudara. Abraham dia dipanggil Tuhan kaya raya. Lalu Abraham menurut barang kemana dia pergi. Tetapi Abraham kecewa karena apa? Dia tidak mempunyai anak. Nih, hanya satu kekurangan Abraham. Dia kaya raya segala macam, tetapi dia tidak punya anak. Satu kekecewaan yang besar. Dan Allah sudah berjanji. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Allah berjanji kepada Abraham dia mau ngasih anak. Tapi ternyata setelah jalan-jalan, muter-muter 10 tahun, 20 tahun, kok tidak datang-datang. Nah itu loh saudara. Kita kerap kali bimbang, ragu, lalu kecewa karena janji Allah tidak segera tiba. Betul tidak? Tapi kalau engkau sudah dijanjikan oleh Allah dan engkau pegang sungguh, justru kenyataan itu akan terbalik daripada menurut akal kita. Abraham tambah tua, istrinya si Sarah tambah tua. Sudah tidak sanggup punya anak. Karena
Haidnya sudah berhenti. Gak mungkin punya anak. Menurut dokter. Betul enggak? Menurut dokter. Wanita yang sudah tidak haid itu bisa punya anak. Tidak ada. Dokter bilang, oh sudah tidak haid ya sudah. Tidak ada telore itu ya sudah tidak isah lah. Tapi Allah sanggup menjadikan. Ini loh saudara. Kerap kali kalau kita sudah berjanji daripada Allah, maka kenyataannya terbalik. Tetapi Bapak orang beriman sudah memberikan contoh kepada kita. Jangan bimbang, jangan ragu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tetapi kalau Allah membiarkan segala perkara terjadi karena apa? Masih ada hambatan-hambatan yang kau harus selesaikan dan hilangkan. Kita kerap kali tidak menyadari bahwa kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Kalau engkau berjalan di dalam iman, segala perkara Allah sanggup melakukan. Ini saya alami. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku engkau tinggalkan menjadi dokter bagaimana? Aku jamin, tinggal semuanya. Klotok, tinggal klotok. Sampai alatnya semua jual. Tidak boleh kamu punya satu jarum suntik saja. Sampai saya bilang, Tuhan, kalau istriku sakit, itu bukan urusanmu lagi. Kamu harus menyembuhkan jiwa yang penting. Ya, tinggal gelondong. Tapi nyatanya memang luar biasa. Tuhan tidak pernah bohong, saudara. Kalau saudara sekarang jadi saya, berani enggak? Ayo, kayak Abraham gini. Abraham keluar. Jalan-jalan terus. Bayangin, kaya raya loh saudara. Gotong barang-barangnya, bekal-bekalnya dibawa semua. Ini kenyataan memang iman itu tidak gampang. Tetapi kalau engkau berpegang teguh-teguh, Allah sanggup menjadikan. Nah, tapi waktu dan saatnya adalah saatnya Tuhan, bukan saatmu. Adik saya sudah menikah 3 tahun. Tidak punya anak. Lalu dia tuh nangis terus sedih. Saya bilang, kenapa kamu sedih? Oh, sudah kepingin punya anak. Lah terus, kok tidak dikasih-kasih kenapa? Tidak tahu. Sudah tuh ucapkan syukur. Kalau punya anak malah repot. Saya bilang. Loh, punya anak itu kalau sungguh-sungguh tidak engkau pelihara di dalam Tuhan, engkau akan membawa penderitaan. Betul tidak? Betul. Percaya saudara. Engkau punya anak jelek, bingung, tidak payu kawin. Cantik, payah, dinggo rebutan. Loh, betul tidak? Kepengennya punya anak mesti yang cantik, yang ganteng, dibuat rebutan. Kalau sudah dapat rebutan, terjadi kesandung kecelakaan. Lah, yang menderita siapa? Orang tuanya, betul tidak? Hati-hati. Kita harus dapat menempatkan tempat yang sungguh-sungguh mengucap syukur dalam segala perkara. Waktu adik saya pulang dari Australia, sudah 3 tahun tidak punya anak. Suami istri pulang. Saya dengan istri anak-anak ini retreat. Karena kalau libur, nanti saya bulan Juni juga retreat sama anak-anak. Karena anak saya dari Holland tidak pulang, saya yang ke Holland. Retreatnya ke Holland. Hamba Tuhan antik. Sebab saya cuma ngomong sama gini, Tuhan, kita retreat keluarga itu bagaimana? Tuhan, anak saya bilang, Pak, aku tidak mau pulang karena mau tentamen, mau cepat-cepat selesai. Saya bilang, Tuhan, anakku tidak jadi pulang, jadi aku harus bagaimana? Tuhan berkata, aku sudah sediakan segala-galanya buat engkau. Langsung saudara tahu, orang datang sendiri, saya tidak pernah minta. Saya tidak pernah ngomong. Datang sendiri. Telepon dari luar kota. Pak Yusa mau jalan-jalan kemana? Enggak, belum lapor Tuhan. Cepat dong, minta. Saya berdoa, Tuhan bilang, berangkat ke Eropa. Saya bilang, ke Eropa. Aku sediakan segala-galanya. Hah? Apanya? Apa saja tiket, apa saja aku sudah sediakan buat kamu. Satu keluarga. Zaman resesi loh. Hari ini tiketnya datang, dikirim.
Saya tadi terima. Nama saya, nama istri, sama semuanya lengkap. Sampai nginep di Singapura 3 hari pun sudah dibookingkan hotel. Semua komplit. Allah kalau sudah menjamin, engkau tidak pernah ditinggalkan, saudara tahu. Padahal engkau tahu hamba Tuhan ini modelnya kayak gini nih, bawa keluarga kok jalan-jalan kok sebulan. Berapa butuhnya banyak itu. Tapi bagi Allah itu baru sedikit. Allah sanggup menggerakkan hati orang. Allah sanggup menyediakan segala-galanya. Nah ini loh saudara. Maka adik saya pada waktu saya ajak retreat, dia bilang, aku ikut retreat. Loh kamu barusan pulang dari Australia kok retreat. Mbok kumpul-kumpul sama papa gitu loh. Nggak kepengen retreat kok. Saudara tahu luar biasa. Kita pergi ke Batu Raden, kemudian di retreat di sana dengan istri dan anak-anak saya sendiri, dan adik dan suami tok itu. Kita sharing pagi, habis itu kita omong-omong, kita bersaksi pengalaman saya melayani anak-anak, pengalaman. Lalu mereka membawa firman, lalu membantah, lalu berdoa, menyembah. Lalu di dalam retreat itu, saya katakan, di dalam dirimu, ini adik ipar saya, jadi suaminya, saya katakan, kamu ini rugi, saya bilang. Kenapa? Engkau ini ternyata tidak sehati dengan istrimu. Kalau istrimu melayani, engkau ini iri. Rasanya ini, ayo istriku kok lebih rohani daripada aku. Iri. Kamu sebetulnya rugi. Kamu harus dukung dia supaya berkatnya itu sama. Sebab Alkitab berkata, kalau engkau memberikan minum segelas air putih kepada Nabi, upahmu sama dengan Nabi. Jadi kalau kamu melayani istrimu melayani, kamu antarkan, kamu dukung dalam doa, itu upahmu sama. Lalu dia sadar, dia nangis minta ampun sama Tuhan. Setelah minta ampun, mereka rangkulan berdoa. Akhir daripada retreat, kita menyembah semuanya. Lalu biasanya, Tuhan kami mau minta firman-Mu satu demi satu. Lalu pada waktu itu Tuhan berkata kepada saya, sampai saya itu kaget. Katakan kepada adikmu. Apa ini? Apa Tuhan? Tahun depan engkau punya anak. Waduh lah, aku ya gak berani. Wong 3 tahun rak duwe anak ya. Aku bilang, Tuhan, ini suaramu apa? Anu kepinginku, aku bilang itu. Katakan aku yang berbicara. Saya bilang. Firman Tuhan berkata, tahun depan kamu punya anak. Amin. Ya, tapi aku ya deg-degan. Jangan dikira enggak deg-degan tuh hamba Tuhan kalau ngomong itu. Deg-degan saya. Terus habis selesai semua dia bilang, wah aku punya anak. Amin. Saudara tahu. Pulang, terus pergi jalan-jalan ke mana. Sampai dia kembali ke Cirebon. 2 mau balik ke Australia. Setelah 1,5 bulan di sini. Di Cirebon dia bilang, aku kok terlambat. Langsung kontan jadi. Langsung periksa dokter. Dokter bilang, ada 2 kemungkinan. Ngandung atau daging gumpal. Dengar bilang. Pulang nangis. Ada dagingnya ternyata. Jadi dikiranya bukan anak tapi daging. Lah anak itu enggak daging Pak. Aku bilang. Loh dokternya bilang ada daging kok. Kamu percaya enggak? Allahmu berkata. Percaya. Lah kok nangis? Lah kalau daging. Lah anak emak daging. Saya bilang. Jangan takut. Langsung saya katakan. Kalau kamu bimbang. Kalau nanti sampai khawatir dan keluar. Engkau ambil risiko. Yang tidak mau punya anak. Bukan Allah tapi engkau. Lalu dia bilang. Salah. Apapun yang ada di tempat itu, katakan bahwa Allahmu sudah bekerja. Amin. Lalu dia bilang, amin. Ya,
terus rangkulan sama suami. Tuhan ampuni, jangan sampai keluar Tuhan. Tidak jadi. Wes apapun yang terjadi, ini anakku. Langsung saudara dia beli di apotek tester untuk kehamilan, dites positif. Itu jadi. Kemudian dia pulang ke Australia dan dia periksa, dilihat, dokter bilang, engkau mengandung. Dan sekarang anak itu sudah lahir sempurna. Luar biasa. Lalu dia berkata, wah Tuhan kalau memberi itu luar biasa. Memang di dalam kandunganku itu ternyata memang ada segumpal daging. Memang ada. Tapi dokter mengatakan tidak berpengaruh sama sekali untuk anakmu. Dan dia sekarang sudah melahirkan seorang anak perempuan yang bagus. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dan bagi dia tidak ada barang yang mustahil. Tetapi Allah tidak mau suami istri ini ada ganjelan. Karena belum sehati. Abraham, Allah berjanji memberikan anak, digenapi. Karena Allah tidak pernah bohong. Allah kita adalah Allah yang ya dan amin. Kalau saudara sudah percaya kepada dia, percaya, jangan gunakan akal lagi. Kok masih ada ini, ada tanda-tanda begini, masih begini. Ya, kalau enggak, ya enggak. Jadi nih, karena apa? Karena engkau bimbang. Kalau orang yang bimbang dan orang yang ragu-ragu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa, saudara tahu. Abraham, dia disuruh Tuhan, dia pergi. Dia membawa Lot bersama-sama. Lot, keponakannya, dia sudah punya anak 2 perempuan. Dan pada waktu harta benda mereka bertambah-tambah, biasa toh, harta benda yang bertambah-tambah, belum tentu itu membawa kebahagiaan. Betul enggak? Padahal itu berkat toh. Saudara kalau punya harta benda banyak, berkat enggak itu? Berkat. Tapi berkat belum menjamin bahwa itu membawa kebahagiaan. Bahkan kadang-kadang berkat yang melimpah menyebabkan malapetaka. Saudara tahu. Mengapa suami kerap kali kecantol orang lain? Karena hartanya terlalu banyak. Rumahnya 1 tidak cukup. Rumahnya 2, 3. Tidak ada penghuninya yang ngurus. Kalau di kota ini yang ngurus istrinya. Di Jakarta yang ngurus tidak ada. Terpaksa mengambil pengurus. Ngambil pengurus yang cantik. Mana kuat. Mana tahan. Ini loh saudara. Kenyataan. Nanti kalau ditanya istrinya. Bagaimana di sana? Oh, jangan khawatir. Sudah ada yang ngurus. Siapa? Pembantu. Pembantunya komplit. Maka dari itu kalau saudara diberi berkat, harus diikuti dengan benar-benar iman yang sudah cakap untuk menanggung berkat itu. Engkau lebih baik Tuhan, kalau itu memang belum kami cakap menerima, lebih baik kami tidak terima. Ini loh saudara. Karena kerap kali berkat itu menjadi jerat buat hidup keluarga kita. Bahkan kerap kali pertengkaran gara-gara berkat. Karena mulai tidak tahan terhadap satu kepada yang lain. Lot dengan Abraham keberkatan luar biasa. Mulai terjadi pertengkaran di antara bawahan. Tidak pernah pendengar itu di atas. Di bawah dulu. Setan kurang ajarnya gitu. Di bawah terjadi pertengkaran. Lalu saling membela bagian dan haknya. Ini saudara. Abraham tidak terpancing. Abraham dia tahu akibat ini. Lalu dia berkata, jangan sampai terjadi keributan. Engkau pilih ke kanan, aku ke kiri. Engkau ke kiri, aku ke kanan. Ini saudara. Kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh seperti Abraham, imannya tertuju kepada Allahnya, dia tidak mudah terpancing oleh berkat dan oleh segala macam hambatan.
Tetapi kalau orang Kristen kosong, saudara akan ngalami. Ini pengalaman seorang anak Tuhan di Jakarta. Seorang kaya raya. Dia orang yang kaya raya. Proyek dia miliar. Lalu dia sebetulnya belum anak Tuhan pada waktu itu. Tetapi dia menyembah kepada seluruh patung-patung. Dia kalau sembahyang itu di atas karpet ini naik setengah meter. Setengah meter naik. Sembahyang. Kalau puasa, luar biasa. Tidak makan daging. Dia berkata gini, aku ikut itu, tidak boleh jamah wanita, kecuali istriku. Oh, hebat dah. Hebat. Orang Kristen jamah-jamah orang lain. Katanya suruh hidup suci, malah tidak suci, kotor. Ini dia bilang, makannya tidak boleh sembarangan. Mutih. Makanya dia bilang, aku kalau sembahyang naik tubuhku. Setengah meter. Ngambang. Lalu dia punya perusahaan, dia selalu kontrol. Siapa yang tidak bayar? Ini. Kasih daftar kepada saya. Wah, yang tidak bayar, daftarnya kumpulin. Ditagih tidak bayar. Ini orang Kristen. Orang Kristen tidak bayar. Awas. Jam 12 dia sembahyang. Naik tubuhnya. Jiwanya dia keluar. Pergi ke yang utang. Satu comot. Iya. Jiwanya orang yang utang ini dicomot. Bawa ke tempat dia, digantung, digebuki sama dia. Dipukuli sama dia. Sampai jiwanya orang ini teriak. Dan dia, bayar utangmu. Kalau kamu tidak bayar, tak bunuh kamu. Akhirnya orang jiwa ini bilang, aku mau bayar. Kapan? Lusa. Oke. Dia tidak usah nagih lagi. Orangnya datang sendiri lusa. Bayar. Dia tanya, kenapa kok bayar? Kalau ditagih-tagih kok tidak bayar? Waduh, setiap malam saya disiksa. Dalam tidurku saya itu selalu disiksa. Orang dipukuli, digantung. Ada tahu. Dan dia berkata, orang Kristen tak comoti. Makanya dia bilang, aku tidak dapat menjadi orang Kristen dulu. Karena aku tahu orang Kristen banyak yang kosong. Namanya Kristen puluhan tahun tak comot, jiwanya tak gebuki. Karena apa? Tukang utang. Lalu satu saat, dia di tempat temannya, ada penginjil datang. Penginjil ini datang, duduk di situ. Lalu ngomong-ngomong, dia bilang, saya lihat Bapak itu ada di dalam, hidup dalam kotor. Wah, hatinya dia panasnya luar biasa. Kotor. Aku tidak makan sembarangan makanan. Aku tidak pernah menjamah wanita lain kecuali suami istriku. Kotor. Saya lihat Bapak hidup di dalam kekotoran. Wah, dia bilang. Marah luar biasa. Malam dia semedi. Sedia stoples. Kurang ajar gak? Nah, dia bilang, jiwa nih. Stoples tahu gak? Toples. Itu dia bilang, jiwa nih penginjil itu mau tak ambil, tak masuk ke toples ini, tak tutupi ben gila. Bayangin. Dia naik. Terus diambil. Plak. Tak bisa diambil. Ada satu bungkus kaca yang melindungi dia. Dia comot, dia jatuh. Plak. Lalu dia jungkir balik. Karena kalau jungkir kekuatannya 2 kali lipat. Jungkir balik, dia terbang lagi. Wah, pakai kakinya nendang dulu. Dia tetap penginjil itu tidak dapat dijamah. Gelebak jatuh lagi. Saudara tahu. Dan besoknya dia datang. Lalu penginjilnya datang, dia bilang, penginjilnya malam itu enak-enak tidur. Tidak tahu apa-apa. Tidak. Lalu dia bilang, Pak penginjil, tolong dong Pak, kasih mantranya pada saya. Mantra apa? Engkau ini punya jimat yang tidak bisa ditembus oleh orang lain. Penginjil itu bingung. Jimat apa? Saya tidak punya itu. Terus dia dapat hikmat. Oh ya, aku punya jimat. Mana Pak? Mana?
Ambil Alkitab dia. Ini loh jimatku. Alkitab. Oh, kalau Alkitab sih aku punya, Pak, di rumah. Lah, itu jimatnya. Baca Alkitab. Dia mulai baca. Dia di depan gurunya bisa bilang gini. Kalau aku turut dia, nyatanya kalah itu sama penginjil. Kalau aku turut Yesus, mestinya ya luwih menang. Lalu dia bilang, Pak, aku turut Yesus. Lalu gurunya berkata, baik, mulai sekarang kita putus hubungan. Pulang, diusir. Pulang. Setelah pulang, saudara tahu dia didatangi. Mau dibunuh. Pencet malah gepeng. Sampai dia tidak bisa napas. Ia ingat. Alkitab berkata, nama Yesus. Dia berkata, Yesus, tolong. Waktu dia berteriak begitu, hilang. Setelah mulai kendor, dia bisa napas, dia bilang, dalam nama Yesus, aku hancurkan kamu. Runtuh dan hancur. Sejak itu gurunya tidak berani ganggu dia lagi. Dia berkata, Yesus, nama Yesus adalah segala-galanya. Lalu dia bertobat. Dia menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Lalu dia bersaksi di mana-mana. Dia katakan, orang Kristen itu loh, kayak banyak yang jadi tong kosong. Tapi kalau orang Kristen yang berisi, dia tidak akan dapat diganggu oleh segala kuasa gelap apapun. Karena dia sudah mengalami. Dan sejak itu dia berkata, aku ikut Yesus. Apapun boleh terjadi, aku ikut Yesus. Sehingga pada satu saat, dia ini minta kredit. Minta kredit sama bank. Bank luar negeri. Minta kreditnya itu 3 atau 4 miliar. Tidak tanggung-tanggung. Tapi kredit itu sudah janji hari ini mau diperiksa. Dia berkata, wah tidak bisa di hari ini. Saya mesti bersaksi di tempat lain. Lalu dia berkata gini sama adiknya. Kalau bank nanti datang mau periksa, kasih tahu. Kalau mau diundur, boleh. Kalau tidak mau diundur, tidak ngasih kredit, tidak apa-apa. Aku mau bersaksi lebih dahulu. Dia mementingkan Tuhannya lebih daripada harta bendanya. Dia tidak pusing. Dia tinggal. Dia bersaksi di sana. Setelah itu saudara tahu. Setelah bersaksi dia pulang. Dia tanya sama adiknya. Banknya tadi datang. Oh justru banknya itu tadi telepon. Apa bilangnya? Maaf ya, kami tidak bisa datang. Kita minta maaf. Situ sudah siap-siap. Kok kami yang tidak bisa datang. Lalu lusanya dia datang, apa? Tidak meriksa apa-apa, karena orang banknya ini sungkan. Sudah disiapkan, tidak datang. Sekarang dia datang, tidak siap. Lalu orang banknya bilang, kami percaya kalau Bapak itu sudah menyiapkan semuanya, sebab sudah siap. Kami cuma mau datang menandatangani ACC dikeluarkan kredit itu. Sampai dia geleng-geleng. Tuhan itu caranya ngatur kok luar biasa ya. Mau kredit 4 miliar kok gampang nak kerewel. Gitu toh. Kalau engkau mementingkan Allah, maka Allah akan mementingkan. Kau harus pentingkan dia terlebih dahulu, maka Allah akan adakan segala-galanya. Dan dia berkata, Allahku itu luar biasa. Luar biasa. Setelah 3 bulan, saudara tahu, saya ketemu lagi. Saya tanya, halo, bagaimana? Wah, Allahku luar biasa. Lebih luar biasa lagi sekarang. Apa? Lah setelah 3 bulan, pabrikku kan barusan tak kerjakan. Lah kredit 4 miliar belum bisa bayar. Aku bunganya tidak bisa. Lah terus, lah aku uang ternyata. Lah terus nih, wah ya banknya tidak mau. Suruh bayar. Lah terus, ya aku ya rada bingung sedikit. Tapi wong aku punya Tuhan tidak khawatir. Biarin dia bilang. Tetap aku bersaksi di mana-mana, bersukacita. Itu kan urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Lalu saudara tahu, dia ngajukan kredit lagi 4 miliar. Lah mana bank yang mau? Wong bayarnya bunganya belum bisa kok. Ngajukan lagi.
Dia ngajukan lagi, tutup semua, tidak mau. Tidak mau, dia bilang, Tuhan, tidak mau, ya sudah, biarlah. Nanti Tuhan yang ngurus. Dia bersaksi di mana-mana. Kemudian satu saat, temannya ajak dia gini. Yuk ikut. Kenapa? Makan-makan. Ah, males. Loh, siapa tahu wong cuma kita berdua sama orang itu satu, supaya kita nanti makan-makan gitu loh. Siapa tahu kamu dapat nginjili dia. Dia bukan orang Kristen. Oh ya, kalau nginjil mau. Dia turut. Turut, lalu cerita. Orang itu bilang apa? Kak, aku lihat kamu kok seneng. Kenapa, Pak? Kamu kok gembira terus? Itu kenapa? Karena aku punya Yesus. Masa orang kalau punya Yesus itu tidak ada kesulitan? Oh banyak, Pak. Lah ya kok bisa ketawa? Itulah rahasianya. Damai sejahtera di sini tidak bisa dibeli. Saudara tahu? Lalu dia tanya orang ini loh, orang bukan orang Kristen tanya. Kamu punya kesulitan? Oh banyak, Pak. Apa? Wah, aku butuh kredit ini segini. Bagaimana kalau saya tolong? Wah, tidak bisa, Pak. Terlalu banyak. Sebab pikirnya mana mungkin uang miliat-miliatan gitu. Ya toh? Tapi saudara tahu? Dia berkata, aku mau kenalkan kamu satu orang, saudaraku sendiri. Nanti engkau tolong. Kenalkan, lalu cerita-cerita, wah nginjil, cerita-cerita. Wah saya seneng kok. Kamu ini orang baik. Saya mau tolong kamu. Tolong saya Pak. Bagaimana caranya? Orang ini masuk, ngambil cek selembar. Kamu butuh berapa? Tulisan sendiri. Nggak berani, Pak. Kenapa? Butuhku itu terlalu banyak. Nggak berani. Tulis saja, kamu butuh berapa tulisan. Ya sudah, kalau kamu nggak mau nulis, saya yang ngomong, kamu yang nulis. Nah, kalau dipepet gitu, kan sungkan toh. Ya dia bilang, ya sudah Pak, Bapak saja yang ngomong. Tulisan 5 miliar. Hah? Berapa, Pak? 5 miliar. Jaminannya apa, Pak? Jaminannya adalah kamu adalah orang yang bisa dipercaya. Hanya itu toh. Kamu baik, saya lihat kamu seneng. Itu jaminannya. Sudah, lain tidak. Masuk akal enggak? Hah? Ayo, pengusaha-pengusaha di sini itu masuk akal enggak? Allah sanggup melakukan segala perkara. Asalkan engkau hatimu melekat benar-benar kepada Dia. Saudara tahu? Saudara kerap kali takut, khawatir. Apapun engkau bingung. Tapi Allahmu tidak pernah bingung. Langit dan bumi Dia yang punya. Engkau katakan, aku anak Allah yang maha kuasa. Di mana iman percaya saudara? Karena Allah masih tetap sama dan Dia tidak pernah berubah. Dia sama. Dia tetap berkuasa. Kenapa anak-anak Tuhan tidak ditolong? Masih ada sesuatu yang harus dibereskan, saudara tahu. Allah mengendaki engkau beres. Engkau tulus hati. Engkau serahkan segala sesuatu dalam tangan Dia. Dia akan selesaikan buat engkau dan saya. Tetapi percayakan dalam tangan Dia. Allah mengendaki engkau beres. Engkau tulus hati. Engkau serahkan segala sesuatu dalam tangan Dia. Dia akan selesaikan buat engkau dan saya. Tetapi percayakan dalam tangan Dia. Jangan terpengaruh dengan akal ini. Di mana engkau selalu khawatir, engkau selalu takut. Kalau begini, mengapa begini. Engkau kurang percaya kepada Dia. Engkau baca firman Tuhan, engkau lakukan. Maka engkau akan melihat perkara-perkara besar yang Allah lakukan. Keadaan zaman ini tidak tambah baik, saudara. Firman Tuhan sendiri berkata, dunia tidak akan tidak lama, aku akan segera kembali untuk menjemput anak-anakku. Tapi banyak anak-anak Tuhan berkata,
Kita seneng kalau rombongan itu loh seneng. Tuhan datang semua rame-rame. Mangkat semua di awan-awan bye-bye. Gitu tak senengnya. Padahal Tuhan itu belum tentu gitu. Tapi Tuhan jemput engkau dan saya secara pribadi. Itu yang penting. Siapkan dirimu. Sewaktu-waktu Allah jemput katakan, amin Tuhan aku berangkat. Berani enggak? Berani? Cuma sedikit yang berani. Sebabnya apa? Masih kepingin dok dunia kok Tuhan. Mati itu takut. Kenapa? Belum lihat surga. Mau kemana? Itu loh saudara. Karena engkau kurang percaya. Saya akui, ibu saya iman percayanya luar biasa. Saya sebagai anaknya, kalau ibu saya bukan orang yang percaya sungguh, ini orang kurang ajar. Dia tidur di rumah saya, sedang istirahat, mau rekreasi, mau pergi jalan-jalan. Saya sedang berdoa, Tuhan berkata, ibumu tidak lama lagi. Bayangin. Hanya kurang 2 bulan. Saya langsung bilang gini. Mama enggak lama. Ayo. Kira-kira kalau ada ibu-ibu di sini dikasih ketahu anaknya gitu bilang. Iya. Kurang ajar gue ya. Yang cepat-cepat mamahmu mati ya gue. Kurang ajar gue ya. Saya katakan, waktumu tidak lama lagi. Kenapa nak? Tuhan bilang mau aku pulang. Ya. Segera pulang. Saya katakan, saya orangnya terus terang. Kalau tidak percaya, bapakku sekarang masih hidup di Cirebon. Saya orangnya belak-belakan. Anaknya semua takut. Diam-diam. Adik saya dikasih tahu Tuhan, bapakmu bikinkan peti mati. Saya diperintah Tuhan, bapakmu bikin peti mati. Saya wonge langsung ngomong. Sebabnya apa? Bapakku itu tingginya 185, beratnya 100. Besar tinggi. Kalau dadak mati, peti mati ini tidak ada. Aku orangnya gak peduli. Saya bilang sama adik saya, Tuhan berkata, papa harus bikinkan peti mati. Oh iya, ngomong be aku. Tapi jangan keras-keras nanti papa dek dungu. Nanti tidak marah. Tidak usah takut. Allah berkata, Bapak sudah disiapkan. Selesai. Pulang untung. Tidak taunya yang bikin peti mati di Jepara. Ngasih tahu Papa. Datang ke Cirebon. Tilik. Dia bilang, Om, aku tilik. Tak sangkai sudah sakit. Kok dibikin ke peti mati? Wah, repot dah. Tapi untungnya adik saya bilang, lalu papa saya itu tanya sama adik saya, yang bikin siapa? Yang suruh bikin siapa? Yusa. Lalu ayah saya bilang, oh kakakmu. Iya, oh ya sudah. Kalau gitu dia sudah dipesan Tuhan. Saya datang Cirebon, papa bilang, kamu bikin peti mati buat saya? Ya. Sebab apa? Allahku berkata, kalau kamu mati, tidak ada petinya. Weh mau tak iring ke? Aku bilang. Wah ya jangan. Lah iya. Tak siap yang besar. Supaya tidurmu enak. Aku bilang. Terus dia bilang. Iya ya baik ya. Bener ya. Suruh nyari peti buat kamu. Repot saya bilang. Besar gitu. Pesen itu sampai 1 meter kali 2 meter. Mana ada. Makanya di situ saudara tahu. Saya berkata. Kalau Allah sudah siapkan. Saya siapkan. Waktu Bapak tinggal sedikit. Berkenan kepada Tuhan. Sampai waktunya selesai. Pulang. Saya bilang. Amin. Dia bilang gitu. Padahal bapakku itu takut mati. Bapakku itu takut mati. Kalau ada orang mati dia. Gilo. Takut. Tapi pada waktu di rumah saya katakan. Pak. Siap-siap. Mama sudah waktunya singkat. Jangan ngomong gitu. Buktiin. Kalau engkau tidak nurut, engkau akan kecewa. Lalu saya bilang sama ibu saya, Mah, minta kepada Tuhan, lihat rumahmu di Firdaus. Lalu dia bilang, loh boleh? Boleh.
Dia tidur siang, dia berkata, Tuhan, bolehkan aku lihat rumahku. Dia dibawa ke Firdaus, saudara tahu. Dia dibawa ke sana, ditunjukin, ini loh rumahmu. Bagus enggak? Wah, bagus ya Tuhan. Kalau tahu gini, aku ya mau cepat-cepat pulang. Nah, kowe. Dia bangun, dia bilang, Pah, rumahku jempol. Kowe gak bisa bikin rumah kayak gitu. Dindingnya dari permata semuanya. Luar biasa. Kau sudah lihat rumahmu? Sudah. Ya jangan pulang cepat-cepat toh. Enggak, aku mau cepat-cepat pulang. Saudara tahu? Dan pada waktu saya mau pergi ke Semarang, Tuhan berkata, engkau tidak ketemu ibumu, kasih dia selamat jalan. Saya katakan, Mah, selamat jalan. Kita tidak akan bertemu, tapi akan bertemu di Firdaus. Saya sedang menginjil di Kudus, mama saya pulang. Hidup kekristenan adalah hidup yang nyata. Firman Tuhan, ya dan amin. Dia mengatakan dia akan memberitahukan kepadamu perkara-perkara yang akan datang. Kenapa engkau takut? Enak, orang pulang enak, mati enak, kok pusing. Dan kalau saudara tahu hidup anak-anak Tuhan yang tidak ada ketakutan, hidup penuh dengan kebahagiaan. Bisa menikmati. Mau pergi mana, itu tidak takut. Betul tidak? Takut mati. Nanti kalau naik mobil takut tabrakan, naik pesawat takut jatuh. Mana bisa menikmati hidup? Hidupnya takut terus. Hidup kekristenan harus nyata. Kalau sudah waktunya pulang, pulang. Allah sudah menyediakan segala-galanya. Ucapkan syukur dalam segala perkara. Maka pada waktu Lot dan Abraham dikatakan, engkau berpisah kepadaku, engkau pilih ke kanan, aku ke kiri. Saudara perhatikan Lot. Dia datang, dia melihat seluruh jajaran lembah Yordan. Seperti taman Tuhan. Lot memilih. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di Sodom dan Gomora. Saudara kerap kali jadi orang Kristen terpengaruh. Kau mau ngambil mantu, kelihatannya halus, nurut, ya mah ya. Sebelum jadi mantunya saja, mertuanya supaya nempel. Sudah kawin jebret, anaknya dadekno abu-abu, kapok. Kita harus harap kepada Tuhan. Jangan terpengaruh oleh apa yang kita lihat. Kita tidak tahu apa di balik itu semuanya. Di balik kenikmatan dunia, di balik yang indah seperti surga. Tetapi apa? Kalau surga di angkasa, di surganya Allah itu suci dan kudus. Kalau surganya dunia apa? Hah? Apa yang dinamakan surganya dunia? Night club toh? Apa yang kelihatan indah? Firman Tuhan sudah berkata dan mengingatkan kita di dalam Lukas 21. Saya akan bacakan. Di dalam Lukas 21, saudara dan saya sudah diingatkan. Kalau saya katakan dan saudara tidak mendengarkan, itu resikomu. Supaya saya jangan nanti dihukum Tuhan. Di dalam Lukas 21:34 dikatakan, jagalah dirimu. Lukas 21:34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara dan saya harus menjaga diri dari pesta pora, dari kepentingan-kepentingan duniawi, kemabukan. Perhatikan firman Tuhan. Kelihatannya itu kepentingan dunia ini adalah surga. Yang bagus-bagus kelihatannya surga, tapi itu adalah neraka.
Lot memilih lembah Yordan yang penuh seperti taman Allah. Tetapi pada waktu dia di sana, Sodom dan Gomora dibasmi Allah. Harta benda Lot semua hilang. Calon menantunya juga mati semuanya. Dan dia harus melarikan diri. Seorang diri dengan kedua gadis anaknya. Istrinya jadi tiang garam. Bayangin saudara. Mengapa istri Lot jadi tiang garam? Karena firman Tuhan berkata, jangan menoleh. Istri Lot mau lihat. Harta bendaku jadi apa toh? Klek. Beres. Melanggar firman Tuhan jadi tiang garam. Saudara jangan menoleh ke belakang kalau firman Tuhan sudah berkata. Kalau engkau sudah dijamah Tuhan, penyakitmu bilang sembuh. Allahmu akan mengerjakan. Jangan menoleh belakang. Oh masih sakit. Oh masih ini. Oh masih ini. Kalau Allah sudah mengatakan masalahmu, aku akan selesaikan. Jangan menoleh ke belakang lagi. Mana mungkin kenyataannya begini. Kau kurang percaya, engkau akan seperti bangsa Israel yang berputar-putar 40 tahun. Sebab firman Tuhan sudah berkata jelas. Jaga dirimu. Berjaga dan berdoa. Ucapkan syukur dalam segala perkara. Allahmu adalah Allah yang pengasih. Allahmu adalah Allah yang mengadakan. Allahmu sanggup melakukan segala perkara tergantung kau. Kau percaya atau tidak? Hari ini saudara, saya tadi terharu luar biasa. Seorang bapak dan ibu membawa seorang anak gadisnya. Dia berkata, Pak, anakku perempuan ini selalu juara kelas dari kelas 1 sampai SMP. Dia sekarang berumur 14 tahun. Gadis anak yang pertama. 4 bulan yang lalu, matanya sebelah kiri tidak dapat melihat. Sekarang yang sebelah kanan tinggal 10% penglihatannya. Aku sudah bawa ke Singapura. Dokter mengatakan tidak ada yang sanggup menolong dia. Dia kaya raya. Datang memakai Mercy Tiger. Tapi apa yang dapat dilakukan? Siapa yang dapat mengganti mata anaknya perempuan? Saya terharu luar biasa. Saya katakan, engkau sudah anak Tuhan? Sudah. Tapi engkau hanya mencari harta benda. Dan tidak menyuruh anakmu mencari Yesus. Dia mengaku ya. Dia harus bayar harga, saudara. Berkat itu tidak menjamin engkau menikmati semuanya. Apa artinya? Kalau anakmu harus menjadi buta, saudara tahu. Hidup di dalam dunia, kesukaran demi kesukaran banyak. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, 1000 orang merebah di sebelah kananmu, 10.000 di sebelah kirimu, tidak akan mengena kepadamu. Kalau engkau berharap dan hidup di dalam firman Allah. Ini saudara. Firman Tuhan malam hari ini memperingatkan kita sekalian bahwa kalau itu terjadi, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau nuklir mereka bocor, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada obat yang sanggup menyembuhkan kanker. Tidak ada obat yang sanggup menyembuhkan penyakit karena nuklir. Radioaktif, saudara tahu. Hanya Yesus yang sanggup melindungi engkau dengan bejana yang tidak kelihatan. Iblis tidak akan dapat apalagi sakit penyakit, apalagi segala perkara. Dia sanggup melindungi engkau apabila engkau hidup di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa.